Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillah wa innal hamdalillah نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم معاشر المسلمين جماعة خطبة جمعة رحمكم الله. Marilah kita senantiasa dan terus mengajak diri ini bersyukur kehadirat ilahi Rabbi atas berbagai macam nikmat yang terus Allah berikan kepada kita. Nikmat iman dan Islam yang nanti akan membedakan kita dengan orang-orang yang tidak memilikinya di yaumil akhir nanti. Nikmat sehat dan kemampuan untuk kita bisa menjalankan bagian daripada ibadah dan tujuan hidup kita. Karena Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa hidup kita ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Maka mudah-mudahan hadirnya kita untuk melaksanakan bagian dari perintah Allah ini sebagai rasa syukur kita terhadap nikmat Allah, pada akhirnya menjadi wasilah Allah tambahkan kembali nikmatnya untuk kita. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini Al-Khatib berwasiat khususnya kepada diri Al-Khatib dan umumnya kepada para jemaah. Marilah kita menjaga dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Iman dan takwa yang dapat menumbuhkan amal salih yang nyata sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap tahun kita akan bertemu dengan satu di antara peringatan Hari Besar Islam seperti yang jatuh bertepatan pada hari ini, di mana mayoritas dari para muarrikh atau sejarawan Islam mencatat pada tanggal 27 di bulan Rajab adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun pula kita mendengarkan nasihat-nasihat dari para guru-guru kita, para muballigh dalam peringatan Hari Besar Islam. Tapi sejauh mana itu merubah daripada kemampuan dan bentuk daripada salat kita? Dalam setiap hal kita bisa mengambil sebuah ibrah atau sebuah pesan. Begitupun apa yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabi dalam Isra dan Mi'raj itu. Setidaknya dalam khutbah ini kita akan ambil 3 hikmah dari perjalanan beliau, yakni perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang pertama disebutkan dalam sebuah hadis bahwa sebelum perjalanan Isra-nya, yakni perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasul dipersiapkan untuk dibelah dadanya, diambil bagian dari tubuhnya, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Kotorkah Nabi? Tidak.
Tapi karena ini karena perjalanan yang nantinya akan bertemu dengan Allah, maka hati pun untuk saat itu dibersihkan. Maka hikmahnya apa para hadirin? Salat itu bukan hanya membersihkan pakaian kita dari najis, membersihkan tubuh kita dari hadath, tapi membersihkan hati kita. Mudah menghilangkan hadath dengan cara berwudu dan mandi, selesai hadath kita. Mudah menghilangkan najis dengan izalatun najasah bil ma', menghilangkan dengan air dan segala macamnya, selesai. Kotoran yang ada pada satu tempat pun mudah kita menghilangkannya, tapi kotoran dalam hati ini yang sulit para hadirin. Kita bisa saja sholat dalam shaf yang sama, mengucapkan Allahu Akbar, selesai sholat, karena ada pertikaian, karena ada perselisihan, karena ada persaingan dalam usaha, sesama muslim jatuh menjatuhkan. Bahkan dia menggunakan cara-cara kotor, dia mengharapkan usaha dari sahabatnya, usaha dari saudaranya sesama muslim ini jatuh dan jangan sukses seperti dirinya. Maka ini para hadirin, padahal Allah sampaikan kita bersiap dengan satu hari nanti, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak bermanfaat harta bahkan anak-anak kebanggaan kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang indah, hati yang bersih, hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati. Maka mari para hadirin, jadikan sholat sebagai benteng untuk menjaga tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada kesal bahkan kepada sesama muslim. Bukankah kita pun berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di hati kami ada ghil, perasaan tidak nyaman, tidak suka melihat orang lain bahagia, tidak suka melihat orang lain sukses dan segala macamnya. Ini hikmah yang pertama para hadirin. Hikmah yang kedua adalah ketika Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dua masjid disebutkan. Padahal kita tahu yang namanya masjid tempat untuk ibadah, di mana sholat itu baru muncul setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi Allah sudah mengenalkan masjid ke masjid, bahwa hidup itu hanya menunggu antar waktu sholat. Setiap muslim akan ditanya, kenapa kau bangun pagi-pagi? Yang diingat, karena aku akan sholat subuh. Kita tidak tahu ajaran agama lain apa motivasinya mereka bangun pagi, tapi setiap muslim bangun pagi yang diingat adalah aku harus melaksanakan sholat subuh. Dia bekerja nanti di siang harinya, sesibuk apapun dia akan ingat berhenti sesaat untuk sholat zuhur. Begitupun nanti asar, maghrib, isya, kemudian dia istirahat, bangun lagi pun hanya untuk sholat. Maka para hadirin, silahkan tinggalkan masjid-masjid dengan rumah kita, sesibuk kita, merasa sibuk meninggalkan masjid dekat dengan rumah kita. Tapi ingat, saat kita wafat nanti, satu-satunya tempat yang akan dijadikan transit bukan kantor kita, bukan tempat berkumpul kita, tapi masjid terdekat dari rumah kita. Hikmah yang ketiga para hadirin, kita dengarkan biasanya dalam lantunan syair-syair yang dibaca sebelum waktu salat, yang kita kenal dengan sebutan tarhim. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman, dan ke sidratul muntaha kau diangkat dengan cara yang mulia. Nabi SAW bertemu dengan Allah para hadirin, di mana malaikat Jibril tidak sampai kepadanya. Tapi yang kita lihat bagaimana respon Nabi setelah perjumpaan dengan Allah. Beliau bertemu dengan zat yang menciptakan kita. Berubahkah beliau? Beliau tetap turun ke bumi dengan keadaan rendah hatinya. Beliau mencapai posisi terindah, posisi sebagai kekasih Allah, tapi tidak berubah kepada manusia. Beliau tetap menyapa, beliau tetap menggenggam orang-orang yang lemah secara ekonomi, lemah secara status sosial. Maka apalah kita yang mungkin baru dititipkan amanah, jabatan yang mungkin belum seberapa,
di dalam kacamata Allah tentunya, tapi berubah sikap kita, tapi berubah kehidupan kita, tapi tersinggung kita kalau ada orang yang menyampaikan kebenaran kepada kita. Belajarlah dari Nabi SAW yang sudah sampai pada tempat terindah pun beliau tetap merasa sebagai makhluk. Beliau tetap rendah hati, beliau tetap santun, beliau tetap sabar. Yang ini bahkan orang yang memiliki titel tertinggi dalam dunia akademik pun bisa jadi belum memiliki itu. Maka dari hikmah ini para hadirin, mari kita jadikan momen Isra dan Mi'raj ini sebagai momen kita membersihkan hati kita. Bukan hanya membersihkan pakaian dan tempat kita, tapi membersihkan hati kita. Jadikan momen Isra Mi'raj ini sebagai kita untuk mengingat bahwa hidup itu hanyalah menunggu antar waktu salat. Dan jadikan momen Isra Mi'raj ini sebagai cara kita tidak berubah setelah kita menjadi apapun atau siapapun. Kita tetap menjadi pribadi yang Rasul mencontohkan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, baik ucapan, sikap dan perbuatan. Dan lebih dari itu semua, jadikan momen Isra Mi'raj ini sebagai momen kita untuk meningkatkan kualitas solat kita. Karena satu-satunya nanti ibadah yang pertama kali dilihat oleh Allah adalah solat kita. Maka kita minta kepada Allah dengan doa yang dibaca Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.